Baik, pendengar, Anda masih bersama saya Haril Fonda dan kita sudah tersambung dengan Ibu Penny. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat pagi. Pagi Bu Penny. Gimana kabarnya Bu Penny? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Baik Bu Penny, minta waktunya sebentar Ibu Penny ya. Kita berdialog terkait dengan tema di pagi hari ini, yaitu statistik data camp menyiapkan agen statistik yang unggul menuju Indonesia emas. Nah, sebelum ini kan sebuah acara ya Bu ya? Iya, benar banget. Sebelum saya mau fokus ke tahap acaranya seperti apa, boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu sebagai pengantar, apa sih agenda statistik data camp ini Bu? Oke, terima kasih. Ya. Izin perkenalkan, saya Penny dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Sedikit gambaran terkait apa itu statistik data camp. Jadi kami di BPS Provinsi dan BPS seluruh Indonesia itu punya yang namanya pojok statistik, Mas. Pojok statistik itu merupakan layanan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, jadi statistik data camp itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk kegiatan dari pojok statistik itu sendiri. Jadi kegiatan ini tuh sebenarnya bentuk kepeduliannya BPS dalam hal penyebarluasan ragam dan manfaat produk statistik yang dihasilkan oleh BPS di lingkungan perguruan tinggi. Jadi kami harapannya dengan melalui pojok statistik itu literasi dan pemanfaatan statistik di lingkungan perguruan tingginya semakin meningkat seperti itu. Jadi salah satu output atau kegiatan dari pojok statistik itu adalah itu tadi statistik data camp, di mana ini merupakan program di tahun 2024. Nah, tujuannya adalah kita ingin meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agen statistik terhadap indikator yang dihasilkan oleh BPS serta pemanfaatannya. Jadi setiap pojok statistik itu kan letaknya ada di kampus-kampus ya Mas ya. Salah satunya ada kalau di Jawa Timur itu kita punya 52 pojok statistik Mas di seluruh Jawa Timur, di seluruh kampus yang ada di Jawa Timur. Kalau di Kota Kediri itu ada satu kampus, di kabupaten yang di bawah naungan kabupaten juga ada satu kampus. Jadi ada total ada 2 kampus di Kediri. Jadi ini seperti ajang kompetisi gitu Mas, antar agen statistik seluruh Indonesia, seperti itu. Oke. Lalu tujuan event tersebut apa sih Bu? Tujuan kegiatan SDC itu seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kami ingin meningkatkan pemahaman terhadap produk statistik, produk-produk resminya BPS, terus kemudian kami juga ingin meningkatkan kompetisi dalam hal pengolahan, dalam hal gimana caranya melakukan analisis, gimana caranya melakukan visualisasi data. Kemudian kami ingin menumbuhkan semangat kompetisi, Mas. Kompetisi di bidang statistik antar sesama agen, seperti itu. Kemudian juga salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan data exposure di media publik supaya masyarakat juga lebih paham gimana cara membaca data-data BPS seperti itu. Selain itu juga ingin menguatkan peran BPS itu sendiri dalam hal pembinaan statistiknya. Oke. Lalu berarti kan ini ditujukan kepada para kampus ya Bu ya? Ya, untuk agennya. Agennya ya. Lalu apa sih Bu keuntungan dan juga keunggulan dari statistik DTC ini sendiri? Keunggulannya salah satunya, jadi kan tahapannya ada 2 kegiatan nih Mas. Jadi statistik data camp itu ada 2 tahapan. Yang tahapan pertama itu adalah pembinaan tahap 1 yang sudah kita lakukan kemarin di tanggal 2, 3, sampai 4 Juli kemarin. Di mana tahap 1 ini adik-adik agen-agen yang sudah mewakili satu kampus kan satu agen mewakili satu kampus ya. Nah itu kita jadikan dalam istilah kita camp ya, tapi sebenarnya di ruang daring gitu. Jadi mereka kita ajarkan gimana sih caranya menyusun suatu infografis. Kemudian kami juga ajarkan gimana caranya mereka membuat narasi dari infografis yang mereka hasilkan, gimana caranya menunjukkan angka-angka yang tepat untuk memberikan pemahaman ke masyarakat terkait data-data yang dihasilkan oleh BPS, seperti itu. Jadi harapannya mereka paham gitu, untuk mengaktualisasikan data-data itu caranya seperti ini nih, supaya
supaya orang lain bisa gampang memahami data-data BPS itu ada step-stepnya, ada aturan-aturannya gitu, ada aturan mainnya seperti itu. Terus nanti ada tahapan kedua nih Mas. Jadi di tahapan pertama ini kan sekarang lagi proses penilaian ya, karena pengumpulan infografisnya sudah tutup di 14 Juli kemarin. Nanti akan ada pengumuman infografis di tanggal 2 Agustus. Akan terpilih 30 infografis terbaik. Nah, 30 infografis terbaik itu akan maju atau masuk ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya itu adalah penyusunan artikel populer. Jadi nanti adik-adik agen itu akan diajarkan bagaimana menyusun karya tulis, karya atau artikel-artikel yang menarik, yang tidak mengandung unsur sara, terus kemudian tulisan yang dapat menarik dibaca oleh si pembacanya, seperti itu. Jadi tahapannya ini sampai September lah, sekitar Juni sampai September. Juni sampai September tahapannya. Nah, ya. Untuk acara ini sendiri kapan Bu diadakan dan di mana juga Bu diadakannya? Diadakannya yang mengadakan adalah BPS RI, BPS Republik Indonesia Pusat, dan sudah diadakan sejak tanggal 2 sampai tanggal 4 Juli kemarin. Kita via Zoom, Mas. Daring. Via Zoom. Ya. Via Zoom dan juga daring ya, Bu ya. Ya. Dari para peserta itu nantinya bukan akan dihadapi kepada masyarakat tentunya ya, dalam mengedukasi dan juga mengenalkan bahwasanya produk dari BPS itu sendiri gitu, seperti itu Bu. Iya, benar. Nah itu bagaimana caranya untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwasanya kan dalam beberapa hari ke belakang Bu ya, itu adanya maraknya informasi dengan PDN yang diretas. Nah, itu bagaimana caranya para agen-agen ini untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan meyakinkan bahwasanya itu tidak akan terjadi gitu Bu. Kalau terkait kegiatan ini sebenarnya sudah ada subtemanya, Mas. Jadi kami kunci di 4 subtema. Jadi ada subtema ekonomi dan keuangan, ada subtema terkait tentang pertanian, kemudian ada subtema terkait tentang sosial budaya dan kependudukan, dan yang keempat adalah subtema terkait dengan lingkungan, seperti itu. Jadi mereka sudah dikunci nih, temanya nggak boleh keluar dari 4 tema itu tadi. Jadi supaya lebih fokus ya. Fokus gitu ya. Seperti itu. Siapa aja Bu peserta dalam acara kali ini Bu? Pesertanya agen statistik Mas. Jadi untuk Jawa Timur itu kita ada 52 agen yang tergabung. Jawa Timur termasuk agen statistiknya paling banyak. Kami ada 52 peserta. Kalau total agen statistik sebenarnya kita ada 457 orang agen statistik di Jawa Timur dari total 1.223 se-Indonesia. Jadi Jawa Timur termasuk yang hampir 40% dari total itu adalah pesertanya dari Jawa Timur. 40%-nya pesertanya dari Jawa Timur Bu ya? Iya, betul. Anda masih bersama saya Ruhon dan juga Ibu Penny. Halo Bu Penny. Halo, ya Mas. Siap, baik. Bu Penny, untuk pesertanya siapa aja Bu dalam acara kemarin Bu? Jadi pesertanya itu adalah agen statistik dari 52 kampus untuk Jawa Timur, yang satu agen mewakili satu pojok statistik di kampusnya. Untuk di kota Kediri itu ada peserta dari Universitas Islam Kediri, itu ada Mas Muhammad Arya Pratama, kemudian ada satu lagi kampus IAIN Kediri diwakili oleh Regita Sianoa Ayudea. Jadi untuk Universitas Islam Kediri itu nanti di bawah binaan BPS Kabupaten Kediri, sedangkan untuk kampus IAIN Kediri itu di bawah binaan BPS Kota Kediri. Jadi di Kediri ada dua BPS Kabupaten, BPS Kabupaten Kediri dan BPS Kota Kediri. Lagi untuk tahapan seleksinya bagi para peserta yang ikut seperti apa Bu? Tahapan seleksinya sebentar lagi kita akan di bulan September kita akan ada pengumuman infografis 2 Agustus. Di 2 Agustus ada pengumuman infografis terbaik. Nanti dari infografis terbaik itu 30 agen pojok statistik itu akan masuk ke tahapan kedua di
tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Agustus untuk mengikuti camp yang berikutnya, yaitu penyusunan artikel populer, seperti itu. Oke, jadi bulan Agustus Ibu ya? Ya, betul. Untuk tahapan itunya ya, seleksinya ya. Ya. Lalu adakah klasifikasi peserta Bu, yang mana dalam ingin mengikuti seleksi kali ini? Kalau untuk pesertanya, otomatis mereka harus terdaftar sebagai agen statistik ya. Jadi mahasiswa atau mahasiswi yang sudah terdaftar sebagai agen statistik aktif hingga Desember 2024. Kemudian mereka juga telah melengkapi profil agen statistiknya pada pojok statistik virtual. Kemudian pesertanya juga merupakan perwakilan dari pojok statistik yang diwakili oleh satu orang. Jadi satu pojok statistik itu mengusulkan satu orang agen untuk ikut di statistik data camp. Seperti itu. Oke, ya, intinya adalah harus terdaftar dulu Bu ya dalam agen statistik ini ya. Oke. Ya. Untuk target sasaran dari event kali ini apa Bu? Target kita jadi semua agen statistik seluruh Indonesia maupun yang ada di Jawa Timur itu mereka mampu meningkatkan kompetensinya terkait pengolahan data, terkait kemampuan menganalisis data, kemudian terkait juga bagaimana cara memvisualisasi data. Jadi nanti ke depannya itu mereka dapat menularkan seperti itu, Mas. Jadi kan nanti mereka punya teman-teman dalam kampusnya nih. Nanti harapan kami mereka bisa menularkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari statistik data camp itu ditularkan ke teman-temannya sesama agen statistik atau ke mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Karena agen-agen statistik itu yang ada di kampus-kampus itu sebetulnya kita sudah bekali, Mas. Jadi pada saat mereka terdaftar menjadi agen statistik itu mereka mendapatkan pembekalan dari teman-teman BPS yang menjadi koordinator yang memang menangani pojok statistik. Jadi teman-teman agen itu nanti sebelumnya sudah diajarkan bagaimana sih cara mencari data yang benar di website kami seperti itu. Jadi mereka memang jadi ujung tombak ya atau kepanjangan tangannya kami di kampus-kampus seperti itu, Mas. Jadi harapan kami mereka tingkat ilmu pengetahuannya jadi nambah, kemampuan visualisasi datanya juga lebih nambah. Bisa menularkan ke yang lainnya. Oke. Terakhir Bu, sebelum kita closing dialog di pagi hari ini, adakah kendala yang berarti Bu yang dihadapi dalam mungkin seleksi statistik data camp ini Bu? Kalau kemarin karena kegiatan itu dilakukan pada saat mereka beberapa ada yang masih ujian akhir ya, jadi ada beberapa yang ini, tapi secara keseluruhan mereka tetap mengikuti, cuman mungkin agak terlambat di sesi pembukaan atau tapi secara keseluruhan mereka tetap mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Jadi selama 3 hari itu mereka semuanya hadir, terutama 52 agen itu. Oke, berarti kendalanya cuma hanya keterlambatan karena memang masih terkait dengan ada ujian gitu Bu ya. Iya, hanya betul. Seperti itu aja Bu ya, tapi tidak ada kendala yang berarti Bu ya. Oke, baik. Adakah yang terakhir Bu sebagai closing statement mungkin adakah harapan kepada peserta khususnya peserta dari Kediri dalam program kali ini Bu? Monggo silakan. Oke. Untuk semua mahasiswa Jawa Timur, khususnya seluruh agen statistik di kabupaten kota, terutama kabupaten kota Kediri, terus tingkatkan kompetensi untuk menjadi agen statistik yang lebih baik, agen statistik yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Seperti itu mungkin, Mas. Oke, baik. Terima kasih Bu Penny untuk waktunya. Ya, mudah-mudahan dialog kita bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa berjumpa kembali Bu di lain kesempatan. Salam hangat untuk keluarga dan juga tim dari BPS Provinsi Jawa Timur. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pendengar, sudah kebersamaan kita dalam penyajian dialog pagi bersama dengan Ibu Penny Mayvita SSCMM selaku koordinator tim diseminasi Humas dan Pojok Statistik BPS Provinsi Jawa Timur. Yang mengangkat topik itu statistik data camp menyiapkan agen statistik yang unggul menuju Indonesia Emas tahun 2045. Mudah-mudahan dialog kita bermanfaat ya untuk kita semuanya. Sekali lagi pendengar ya.